Mas, mas. Ini biawaknya gede sekali. Ada 1,5 meter, 2 meter. Udah kena. Jadi kalau ditangkap itu langsung dipegang kepalanya dan ekornya biar dia tidak kemana-mana. Geli banget. Ikannya geli banget. Geli banget. Ya, sekarang saya dan bapak-bapak di sini lagi panen kelapa yang adalah salah satu komoditas yang ada di Sidomulyo. Untuk upacara Ider-Ider, saya dan ibu-ibu di sini lagi bikin olahan kelapa, yaitu mau bikin urap dan juga boto. Ini kalau kayak gini rasa kekeluargaannya, kebersamaannya juga masih sangat terasa karena semuanya saling bekerja sama untuk menyiapkan hidangan ini. Kabupaten Kediri memiliki potensi perikanan air tawar yang cukup menjanjikan. Salah satunya adalah ikan koi dari Desa Pranggang, Kecamatan Pelosok Klaten. Namun, keberadaan kolam-kolam koi di sini kerap disatroni salah satu predator yang sering memangsa ikan-ikan koi di sini. Sekarang saya dan mas-mas di sini lagi patroli untuk mencari predator ikan koi. Ini nih udah dapat 2 biawaknya dan kita mau cari lagi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo, ya mas. Ih mas, itu digigit. Ih, itu berdarah itu. Iya nih udah keluar darah nih. Ih mas, keluarin. Aduh. Ini cara melepas gigitannya. Cara melepasnya gimana mas? Au. Masukin ke dalam air. Aduh, tapi Coba nanti ya. koi-koi ini nggak apa-apa. Ini kita pegang ekornya, Oh, jadi nggak kita lepas. Coba ya mak ya. Boleh mas. Duh ini udah Au, nyeri. mas, ayo mas. Aduh mas, nggak apa-apa mas. Itu. Nih dia belum mau lepas. Biar Mas. Ini dulu. Mas, serius mas. Dia belum mau lepas ini. Ih makin digigit. Mas lepasin. Mas, tolong mas. Boleh diontem. Ini sekarang lagi mau dilepasin karena tadi coba lepasin ke bawah nggak bisa. Jadi sekarang dilepasin. Ini udah lepas. Terus lepas, terus diambil. Nih bekas gigi. Berdarah. Tapi memang bahaya juga ya. Ternyata kalau ini dia dilepasin. Ih mas, itu kepalanya nggak dipegang. Nggak apa-apa kah? Au. Ini memang harus hati-hati juga dan memang harus teman harus apa namanya punya pengalaman, harus safety juga betul. Tapi itu ada bisanya nggak sih mas? Kalau bisa nggak ada sih biasanya. Nggak ada ya bakteri. Aduh mas. Ntar kita langsung pakai antiseptik udah. Biasa. Oh pakai antiseptik udah aman ya, mas. Aduh, aman mas. Sudah mas. Aman. Tapi saya jadi deg-degan sendiri. Biawak air atau Varanus salvator memang banyak tersebar di daerah tropis seperti di Asia Tenggara dan Selatan. Karakter kolam koi yang memang harus dekat dengan aliran sungai membuat konflik antara petani koi dengan biawak tak bisa dihindari. Mas. Ini udah mulai ditangkap ekornya. Saya mau mendirikan juga saya agak deg-degan. Itu ketangkap. Itu. Mas. Ini udah aman kah? Mas. Ini udah aman kah? Aman. Aku ya. Dan pelolong sini. Waduh. Ini biawaknya gede sekali. Ada 1,5 meter, 2 meter. Sudah kena. Wah. Ini Pak, Udah kena. Jadi kalau ditangkap itu langsung dipegang kepalanya dan ekornya biar dia tidak kemana-mana. Jadi ini kira-kira panjangnya 1,5 meter. 1,5 meter. Dan terus beratnya? Beratnya kira-kira 5 kilogram. 5 kilogram. Ini juga kulitnya ini tuh kalau misalnya dipegang ini kasar.
Ini bagus ini. Predator. Air Predator. tawar. Air tawar, tapi dia masih hidup jadi dia bisa bergerak-bergerak. Termasuk Kecepatan biawak dalam melarikan diri dan memberi serangan balik harus diantisipasi secara cepat dan tepat juga. Kadal raksasa satu ini mengandalkan ekor dan gigitan untuk menyerang ketika merasa terancam. Tak jauh dari lokasi temuan pertama, kami kembali menemukan biawak ukuran sedang yang menunggu mangsa di pinggiran sungai. Hai Mas. Wih, dia berenang di bawah di air. Itu dia. Mas. Dapat. Saya bantu apa ini? bentar. Yang penting tenang. Di sini saya membantu apa ya? Ini memang langsung harus ditangkap langsung kayak lehernya ya. Beratnya kira-kira berapa nih Mas? 3 kilo. Ini sekitar 1,5 sampai 2 kilo lah. Tapi segini nih Kak, kalau makan ikan koi besar juga udah bisa. Iya ini betul. Giginya itu, wow. Ini giginya lihat. Saya tadi lihatin. Lidahnya. Dia bisa berenang di air. Energinya. Tapi dia sangat energinya kuat. kita kalah. Kewalahan kita. Aduh, oke deh. Ini sudah dapat lagi. Yang selanjutnya. Meski menjadi predator bagi ikan-ikan koi di Desa Pranggang, namun keberadaan biawak di alam tetap memiliki peran sebagai pengendali lingkungan. Untuk menghindari konflik, hasil tangkapan kali ini harus diungsikan ke habitat yang jauh dari pemukiman. Jadi kita sudah mau rilis karena memang ini mereka berdua akan dipulangkan kembali ke habitatnya. Ke alam. Jadi hati-hati ya kalian berdua, jangan nakal-nakal. Oke, boleh dirilis. Berarti rilisnya kemana? Ke sana? Oke, kita rilis. Oke, boleh. Satu-satu kah dua-duanya? Langsung aja, boleh. Silakan. Masuk Ronald. Dadah. Ayo. Dadah. Dadah. Setelah tadi kita memburu predator yang sering memakan ikan koi, sekarang waktunya panen salah satu ikan hias yang cukup digemari oleh para pencinta ikan hias, yaitu ikan koi ini. Ini udah mulai masuk nih. Relokasi biawak yang cukup memakan waktu membuat panen koi menjadi sedikit terlambat. Namun kondisi suhu udara dan air masih memungkinkan untuk memanen kolam berisi 80 ekor ikan koi pilihan ini. Wah, kita dapat 4 untuk jaringan yang pertama ini. Ini dia. Dan ini jenisnya ikan koi kohaku. Betul Bapak toh? Ini warnanya nih karakteristiknya nih warnanya merah putih. Ini yang nggak ada sisiknya. Jadi ada juga tuh. Apa namanya nih? Doitsu. Kalau dia namanya kohaku doitsu berarti. Cara panen ikan hias berbeda dengan ikan konsumsi. Untuk memanen ikan koi harus menunggu air benar-benar surut. Tujuannya supaya ruang gerak ikan semakin terbatas, sehingga menghindari ikan dari serangan stres. Ini yang sisik ya? Nah, ini nih. Jadi kalau memang ikan koi ini berasal dari Jepang, jadi namanya tuh semuanya tuh kejepangan. Maaf ikan, oke, dia mencari air. Gak bisa bernapas kalau dia nggak ada air. Oke. Ya, ini sudah. Sekarang kita mau lanjut lagi. Mas, ini berarti habis ini taruh di mana? Taruh sana. Taruh di sana ya? Iya. Oke, sip Mas. Lanjut Mas. Ayo Pak. Mas, let's go. Keluarga ikan karper ini sudah mulai keluar dari negeri Sakura di awal abad 19. Di Pulau Jawa sendiri ada beberapa sentra budidaya koi. Di antaranya adalah Blitar, Kediri, Sukabumi. Ayo Mas. Memang ini susah-susah gampang ya. Tapi kita bagi tugasnya keren banget. Ada yang jaring, terus ada Bapak sama Mas tadi semprot-semprotin air biar ikannya lari ke sana. Kita dapat deh yang kedua ini. 3. Wah, ini kira-kira yang dapat ininya nggak ya Pak? Ini nggak
ada siripnya lagi. Waduh. Oke, ini dia. Contoh Mas. Wah, kita dapat yang apa tadi yang jujitsu? Ini kohaku sisik ini. Kohaku Ini sisik. Nah, yang ini Doitsu. yang ini sangke soa apa sangke Pak? Pindai Ini. soa. Nah, ini juga kalau misalnya pegang koi itu ternyata memang ada dia punya Kepala teknik. sama- Kepala dan ekor. Iya. Kepala Tapi sama ekor. kalau yang nggak ada sisiknya ini tuh betul-betul kayak kulit manusia. Iya. Licin banget. Ya udah. Satu, dua, tiga. Oke. Ini sudah sampai ke kolam karantina. Iya, kita tumpahin. Tumpahin. Ya, ini untuk penangkar. Jongkok mas, ya biar bagus. Iya. Oke, ini dia dikeluarin semuanya. Ikan keluar, ikan keluar, ikan keluar. Kalau dilihat di sini tuh ikannya ini ukurannya sekitar 30 sampai 35 sampai 40. 35 sampai 40. Ini Iya, 40 nih. sentian. 40 cm. Ya. Terus dimasukin kolam gini tuh biar apa mas? Ya, untuk nampung sementara aja. Untuk nampung Ya, sementara. setelah panen dari empang, dari kolam, kita bawa ke sini, kita diamin dulu biar ikan tidak stres. Oh biar Baru nanti kalau sudah kalau sudah didiam di sini berapa menit atau setengah jam, nanti kita bawa pulang biasanya di farm kita. Baru nanti kita pasarkan. tuh. Jadi biar ikannya tidak stres dengan kondisi barunya dia. Karena tadi kan pas ditangkap tuh dikobok-kobok gitu kan. Iya. Nah sekarang ditenangin lagi nih biar dia kembali dengan kondisi prima dan normal. Pemanenan ikan koi selalu dilakukan secara periodik. Untuk memaksimalkan pertumbuhan ikan, maka semakin besar ikan, jumlahnya di dalam satu kolam harus dikurangi. Geli banget. Ikannya geli banget. Geli banget. Aduh. Lewat di kaki itu geli banget. Kalau misalnya ada apa namanya? Terapi ikan, ini kalau ikan koi lewat di kaki itu geli banget. Terapi bahagia ini kayaknya. Sebagai ikan hias, ada beberapa kategori yang sangat mempengaruhi harga jual ikan koi. Selain ketajaman dan keseimbangan corak warna, ukuran serta bentuk badan yang proporsional pun menjadi acuan. Sebagai ikan hias, koi memiliki pasar yang sangat luas. Jakarta, Surabaya, Denpasar menjadi kota-kota yang rutin minta kiriman ikan koi dari Desa Pranggang. Harganya pun cukup beragam, mulai dari puluhan ribu hingga jutaan rupiah per ekornya. Semua tergantung jenis, motif, dan ukuran ikan. Dan kalau misalnya kita lihat ini ikan koi ini dia punya pola itu bermacam-macam, nggak semuanya sama dan itu yang membuat dia bisa dibedakan ke grade-grade tertentu. Nanti di kolam ini bisa dibedakan. Jadi sekaligus disortir juga nih di sini. Dia Mas. Betul. Ini kalau yang paling coraknya paling bagus menurut Mas yang mana Mas? Kalau saya yang Yang sisik. Coba yang mana? Kalau saya suka ini. Yang ini. Ini Itu ya. Coba Mas di. Iya. Masnya suka susah ditangkap. Ini dia. Tapi warnanya kurang. Nah, Warnanya kan agak oranye ini. Ah, Kalau yang merah kan ada. ini dia. Ini kalau ini sisiknya apa namanya? sisiknya. Polanya bagus ya. Iya. Nah, ini yang bersisik nih. Iya, Ini kata Masnya bagus nih. Nah. Lihatnya gini, Mbak. Lihatnya gimana? Lihatnya gini. Bentar. Gimana tuh? Ini. Oh dari Ya, dari ini kan, atas. Ini kan ada strip-stripnya ini. Oh jadi dari sini Iya, ada lihat strip, iya. warnanya. Sini sampai sini. Iya. Ini nih, ini kalau ini bodinya bagus. Ini body bagus tadi yang itunya bagus mana Mas? Polanya menurut Mas? Itu dia. Sabar, sabar. Sabar. Iya dia kabur. Itu. Ini bagus. Kalau saya sukanya yang mana ya? Coba kalau Mbaknya pilihnya mana? Saya tuh harus dikasih tahu dulu Mas. Ini juga bagus. Kisi-kisinya. Oh ini juga bagus. Oh jadi kalau ini Getsu. oh Getsu. Ini nggak ada namanya maruten. maruten. Kenapa maruten? Ya ada kepala, ada warna merahnya bener di depan ini, ini. di kepala ini. Ini dia. Ya maruten. Maruten.
Jadi satu jenis punya berbagai macam nama. Ikuti jejak saya, jejak petualang.